Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa yang kuliah pagi dan selamat sore untuk mahasiswa yang kuliah sore atau malam hari. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Dalam perkuliahan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi Pancasila itu juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah ya, karena memiliki 4 aspek. Juga akan kita bahas nanti tentang tujuan dari perkuliahan pendidikan Pancasila itu saja. Oke, selanjutnya kita langsung saja menuju perkuliahan kita malam ini. Pancasila dan pengetahuan ilmiah. Landasan perkuliahan dan pengertian Pancasila. Seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami, dan mengembangkan serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tingkatan-tingkatan pelajaran mengenai Pancasila dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, pelajaran Pancasila termasuk salah satu tingkatan pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang memiliki 4 aspek, yakni 1. Pengetahuan deskriptif, yaitu pengetahuan yang bersifat memberikan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana sehingga bersifat mendeskripsikan. Kedua, pengetahuan kausal. Pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga mengenai sebab akibat atau kausalitas. Pancasila memiliki 4 kausa, yaitu A. Kausa materialis, asal mula bahan. B. Kausa formalis, yaitu asal mula bentuk. C. Kausa efisien, asal mula karya. Dan D. Kausa finalis, yaitu asal mula tujuan. Tentang kausa atau asal mula Pancasila ini akan kita bahas lebih detail nanti di bab berikutnya. Yang ketiga, pengetahuan normatif. Pengetahuan normatif merupakan hasil dari pertanyaan ilmiah kemana. Sementara yang keempat adalah pengetahuan esensial, yaitu pengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan apa. Tujuan pendidikan dan perkuliahan Pancasila. Ada 2 tujuan dari pendidikan dan perkuliahan Pancasila ya. Yang pertama adalah tujuan pendidikan Pancasila membentuk watak bangsa yang kukuh dan memupuk sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Yang kedua, tujuan perkuliahan Pancasila adalah agar mahasiswa memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi ada 2 tujuan mengapa pendidikan Pancasila itu masih dipelajari dari tingkat SD, SMP, SMA sampai di tingkat perguruan tinggi. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila disebut sebagai ilmu pengetahuan ilmiah karena memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu 1. Berobjek, 2. Bermetode, 3. Bersistem, 4. Universal. Jadi ada 4 ya syarat-syarat atau persyaratan sebuah ilmu pengetahuan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah, yaitu harus memenuhi 4 persyaratan. Nah, Pancasila ini dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah karena sudah memenuhi 4 persyaratan tersebut, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan universal. Berobjek terbagi 2, yakni objek material dan objek formal. Objek material berarti memiliki sasaran yang dikaji, disebut juga pokok soal atau subject matter, merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk diselidiki. Yang kedua, objek formal, yaitu titik perhatian tertentu atau focus of interest, point of view, merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Yang kedua,
syarat ilmu ilmiah yang kedua atau pengetahuan ilmiah yang kedua adalah bermetode. Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Jadi metode ini adalah cara, yaitu cara untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, bersistem. Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan. Sistem ini adalah satu rangkaian kegiatan yang harus selalu saling berhubungan. Jadi tidak boleh ada satu komponen yang hilang. Jadi sistem itu harus lengkap dan harus selalu menjadi satu kesatuan. Kita ambil satu contoh, misalnya ada satu sepeda. Sepeda itu adalah sistem transportasi yang dipakai untuk berjalan. Sepeda itu memiliki banyak komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Misalnya ada stangnya, ada pedal, ada rantai, ada jok, ada roda, ada pelek, dan sebagainya. Seandainya satu dari bagian itu kita hilangkan, umpamanya tidak ada stangnya, semahal-mahalnya sepeda, sebagus-bagusnya sepeda, tidak akan bisa berjalan dengan sempurna apabila stangnya tidak ada atau pedalnya kita cabut. Jadi sepeda tersebut tidak bisa kita goes. Jadi kemana-mana harus kita dorong. Jadi sebagus apapun, semahal apapun sepeda itu, apabila satu bagiannya tidak ada atau tidak lengkap, maka tidak akan berfungsi dengan sempurna. Ya, begitu, itulah yang namanya sistem. Jadi sistem itu tidak boleh ada yang hilang, harus semuanya harus lengkap, karena setiap sistem itu, setiap bagiannya, setiap komponennya itu harus saling menunjang dan selalu saling berhubungan. Oke, yang keempat, bersifat universal atau dapat dikatakan bersifat objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Pancasila memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara ilmiah. Jadi secara universal atau secara keseluruhannya, Pancasila itu diakui dan disetujui bahwa Pancasila adalah memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara ilmiah berdasarkan 4 tentuan tadi. Universal itu artinya harus sama, ya, pandangan orang terhadap Pancasila harus sama, tidak boleh berbeda-beda, karena universal itu adalah suatu pendapat yang seragam. Misalnya kita melihat sebuah warna yang berwarna hitam, semua orang pasti bilang warna itu hitam, nggak ada yang bilang warna itu merah, karena warna hitam itu adalah sifatnya universal, atau setiap orang yang mengerti warna, kecuali dia buta warna, setiap orang yang tahu warna dia akan bilang warna itu hitam. Jadi harus sama semua pendapatnya, pandangannya harus sama. Begitu juga pandangan terhadap Pancasila, bahwa setiap bangsa Indonesia harus memiliki pandangan yang sama terhadap dasar-dasar negara kita. Oke, kita lanjut. Kemudian selain sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah, Pancasila itu juga diakui sebagai studi ilmiah. Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yang dimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila, yakni suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada, dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis, artinya bahwa yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam praktek. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antara lain yaitu pendekatan historis, pendekatan yuridis konstitusional, dan pendekatan filosofis. Apa yang dimaksud dengan pendekatan historis? Pendekatan historis adalah pendekatan yang didasarkan dari sejarah atau peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang menimbulkan berbagai macam persoalan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian pendekatan yuridis konstitusional
Pendekatan yuridis konstitusional adalah pendekatan berdasarkan norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dari berbagai aspek. Baiklah, itulah tadi perkuliahan kita tentang Pancasila sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan lupa jaga kesehatan terus, tetap semangat mengikuti perkuliahan online. Karena hanya itulah yang bisa kita lakukan saat ini supaya tidak tertinggal dalam pendidikan. Jaga kesehatan terus dan tetap semangat, ikuti terus perkuliahan pendidikan Pancasila setiap hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.